Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ari Wahyudi, STMKes. Saat ini saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada dan mengajar di program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan adalah Kesehatan Lingkungan Intermediate dengan kode mata kuliah MKM 8103. Jumlah SKS mata kuliah adalah 2 SKS teori, dan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menciptakan nilai dasar dan visi bersama yang digunakan sebagai prinsip dalam pedoman pelaksanaan program kesehatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kemudian secara pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan kajian lanjut bidang ilmu kesehatan lingkungan secara sistematis dan inovatif, dan mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi untuk promotif dan preventif berdasarkan penelitian ilmiah terhadap 5 disiplin utama kesehatan masyarakat. Capaian tabel umum yang diharapkan, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan kesehatan lingkungan menggunakan IKM melalui pendekatan inter dan multidisiplin untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian mampu mengambil keputusan dan konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yang pertama, CPNK 1, mahasiswa mampu membantu mencipta nilai dasar dan visi bersama yang digunakan sebagai prinsip dalam pedoman pelaksanaan program kesehatan. CPNK 2 mampu menguasai konsep teoritis dan kajian lanjut bidang ilmu kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja untuk pendalaman ilmu kesehatan masyarakat secara sistematik dan inovatif. CPNK 3 mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi promotif dan preventif. CPNK 4 mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan untuk mendapatkan pengakuan nasional dan internasional dalam memutuskan tindakan sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi. CPNK 5 mampu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan program kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab. Dan CPNK 6 mahasiswa mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan. Bahan kajian materi pembelajaran, yang pertama adalah dasar-dasar kesehatan lingkungan, yang kedua permasalahan kesehatan lingkungan, yang ketiga parameter, standar, dan kriteria kesehatan lingkungan, yang keempat prinsip dasar pengendalian lingkungan, yang kelima pencemaran udara, keenam pengendalian pencemaran udara, ketujuh pengendalian vektor, 8 higien makanan dan minuman, ke-9 pengelolaan sampah dan limbah, 10 penyediaan jamban dan sanitasi tempat umum, 11 penyediaan air bersih, 12 hubungan lingkungan dan terhadap kesehatan manusia. Adapun penilaian yang akan diberikan, kehadiran 10%, tugas struktur 15%, tugas mandiri 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir 40%. Kemudian kehadiran dan etika menjadi 30% dan penilaian utama. Berikut akan ditayangkan video singkat mengenai pembelajaran mata kuliah kesehatan lingkungan. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi kita di perkuliahan kita hari ini. Sebelum memulai perkuliahan, baiknya kita memulai dengan berdoa. Selanjutnya dengan yel-yel khas kita,
Bina Husada. Yang pertama kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk YLY Bina Husada silakan Ketua Angkatan bersilakan untuk memimpin. Salam Bina Husada. Bina Husada. Budi utama Bina Husada. Visioner, jujur, peduli, disiplin. Yes. Baiklah, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita di pertemuan ke-6 ya, di mata kuliah kesehatan lingkungan. Materinya hari ini adalah pencemaran udara atau kita kenal dengan air pollution. Nah, sebelum saya memulai materi kita hari ini, saya mencoba mereview kembali pertemuan kita sebelumnya. Jadi saya coba mengingatkan ke teman-teman sekalian, apakah hubungan dari kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat? Silakan, ada yang bisa menjawab. Baik, silakan, Iva. Bisa menjawab, Pak. Jadi untuk belajar status kesehatan itu dia ada namanya teori Bloom. Jadi teori Bloom itu ada dipengaruhi oleh 4. Yang pertama itu adalah lingkungan, terus ada perilaku, genetik, dan yang terakhir itu adalah pelayanan kesehatan. Seperti itu, Pak. Itu berperan penting semua. Oke, yang paling penting menurut Iva apa ya di dalam teori Bloom? Yang paling penting itu adalah lingkungan sebenarnya, Pak. Menurut saya karena lingkungan itu sangat menentukan status atau derajat kesehatan seseorang. Baik, tepat sekali. Jadi salah satu hal yang penting di dalam derajat kesehatan itu adalah kesehatan lingkungan ya. Jadi semakin baik lingkungannya, kualitas lingkungan semakin baik, maka derajat kesehatan masyarakat itu akan semakin tinggi gitu ya. Jadi faktor yang lain juga tidak bisa kita kesampingkan ya, terutama perilaku sosial, kemudian genetik. Tapi yang paling dominan dari sisi lingkungan adalah faktor lingkungan ya, lingkungan. Baik, sangat baik sekali. Jadi saya bisa memulai ya untuk selanjutnya karena hal ini berhubungan dengan lingkungan juga ya, karena pencemaran udara. Jadi pencemaran udara itu adalah salah satu isu ya, isu kesehatan yang ada di Indonesia, terutama di kota-kota besar dan juga di negara-negara maju ya, yang kita ketahui. Nah, apa itu pencemaran udara? Jadi menurut Jelly Sederoy di dalam bukunya di Air Pollution, bahwa pencemaran udara itu adalah masuknya zat-zat ya, zat-zat lain baik berupa fisik, kimia ya, ataupun biologi pada saat kondisi yang melebihi baku mutu akan membuat ketidaknyamanan ya di dalam lingkungan hidup ya, terutama manusia ya dan makhluk hidup lainnya. Hal ini terjadi karena jumlah-jumlah gas atau debu, fumes ya, sudah berada di atas baku mutu ya, atau dalam keadaan yang mulai berbahaya ya. Jadi menurut pemerintah Indonesia dalam PP nomor 22 tahun 2021, pencemaran udara sama ya dengan penjelasan dari Jelly Sederoy tadi, bahwa masuk ya atau dimasukkannya zat atau energi atau komponen lainnya ke dalam udara ambien akibat kegiatan manusia ya yang melebihi baku mutu
yang telah ditetapkan. Jadi sama ya. Jadi apabila melebihi baku mutu, melebihi batas ya yang telah ditetapkan, maka dikatakan udara tersebut terjadi pencemaran. Nah, ada dua tipe dari pencemaran udara. Yang pertama adalah outdoor air pollution, atau kita kenal dengan polusi udara di luar ruangan atau ambient ya. Kemudian ada indoor air pollution. Dulu kita kenal dengan sick building syndrome ya. Jadi polusi di dalam ruangan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan atau material-material yang ada di dalam ruangan tersebut ya. Nah, apa saja yang jadi penyebab ya terjadinya polusi udara atau pencemaran udara itu? Yang pertama, ada sumbernya dari alamiah atau natural source ya, yang bisa kita lihat beberapa waktu yang lalu di kota kita Palembang, kebakaran hutan asap ya, itu menyebabkan pencemaran udara di luar ya. Kemudian adanya gunung berapi ya, gas-gas metan, kemudian debu-debu yang dihasilkan oleh kegiatan alami gitu ya. Dan ada juga akibat kegiatan manusia atau human source ya. Misalnya diakibatkan oleh pabrik ya, kegiatan pabrik, kemudian kendaraan bermotor ya, ada dari pembakaran kayu ya, dan ada juga dapur-dapur tinggi dari industri gitu ya, atau cerobong-cerobong asap ya. Kemudian polusi udara di luar ruangan tadi seperti telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa merupakan satu masalah yang menjadi masalah besar ya, terutama untuk kesehatan lingkungan, baik di negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang ya. Pada tahun 2012 WHO mengestimasikan bahwa ada 72% ya akibat dari polusi udara di luar ruangan ini menyebabkan prematur death atau kematian dini ya, yang akibat oleh gangguan pada jantung dan stroke ya. Kemudian 14%-nya diakibatkan oleh paru-paru ya, dan infeksi pernapasan atas ya. Dan 14%-nya lagi ini yang lebih parah, dapat mengakibatkan kanker paru-paru ya. Jadi sebenarnya tidak semua diakibatkan oleh murni oleh faktor, tapi ada juga yang berisiko, misalnya akibat rokok ya. Jadi merokok dapat menyebabkan kanker, kemudian diperkuat oleh adanya pencemaran udara ya. Selanjutnya terjadinya polusi udara, adanya timbulan debu ya, yang akibat oleh badai berdebu ya, seperti ada di gambar. Kemudian ada timbulan debu-debu oleh batu akibat kegiatan mekanik ya, kemudian ada juga asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, dari kebakaran hutan. Kemudian yang sering kita temui juga asap-asap akibat pembakaran dari batu bara ya, batu bara yang masih digunakan sebagai bahan bakar di industri ya. Dan ada juga akibat dari biologi yang dapat menyebabkan batuk ya, batuk yang kemudian pembakaran kayu
itu banyak terjadi masih di daerah pinggiran gitu ya, dan ada pembakaran sampah. Kemudian polusi udara, ada beberapa polutan gitu ya. Ada polutan utama dan polutan turunannya. Yang tadi setelah kita singgung di depan diakibatkan oleh kendaraan bermotor ya, asap dan debu pada saat melintasi jalanan, kemudian badai debu gitu ya, kemudian dari asap kebakaran hutan. Nah, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia, yang pertama adalah karbon monoksida atau CO2, CO yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, ya. Kemudian ada nitrogen oksida atau NO yang dihasilkan juga sama oleh kendaraan bermotor, sulfur dioksida atau SO yang dihasilkan dari pembakaran dari industri, dan asap-asap yang dihasilkan oleh industri tersebut. Kemudian dampak kesehatan dari partikulat matter atau partikel debu PM 2,5. Jadi PM 2,5 ini adalah partikel debu yang dihasilkan di bawah lebih kecil dari 2,5 mikron. Ya. Jadi di mana sumbernya bisa berasal dari pembakaran fosil. Jadi pembakaran dari bahan-bahan bakar di mobil, ya, bakar, bensin dan lain-lain dapat menimbulkan PM 2,5. Kemudian dari kebakaran hutan, proses-proses industri dan reaksi kimia. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan ukuran antara PM 2,5 dengan ukuran rambut manusia. Ya. Jadi perbandingannya, ini rambut manusia, di sini partikulat. Ya. Jadi penelitian saya mengenai debu batubara didapatkan bahwa partikel dari batubara itu dapat lebih kecil dari 2,5. Jadi dihasilkan dari partikel batubara itu adalah 0,001 mikron, di mana kandungan logam beratnya masih ada di dalam debu tersebut. Jadi bisa dibayangkan ukuran debu ini ukuran debu masuk dalam saluran pernapasan kita, ya, saluran pernapasan, hingga apabila terhisap akan menyebabkan gangguan pernapasan, dan parahnya lagi akan menyebabkan kanker pada paru-paru, ya. Ini dampak kesehatannya, ya. Kita lihat untuk ukuran partikulat lebih 10 mikron masih berada di saluran pernapasan atas. Sedangkan di partikulat 2,5 akan berada di paru-paru, berada di alveolus, ya. Dan ini yang saya sampaikan sebelumnya, PM 0,1 itu akan selain ke paru-paru juga akan menyebabkan gangguan di sistem kardiovaskular. Maka akan selain menyebabkan paru juga akan dapat menjadi serangan jantung, ya. Seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan bahwa partikulat 2,5, 10 hingga 0,1 PM ini sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, selanjutnya adalah pencemaran udara di dalam ruangan atau indoor air pollution. Jadi indoor air pollution ini pada zaman dahulu kita kenal dengan SBS,
ya, sick building syndrome. Jadi sangat berbahaya bagi kesehatan karena seperti kita ketahui manusia modern saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangan, ya. Jadi sehingga risiko untuk terserang penyakit akibat kualitas udara dalam ruangan yang buruk akan lebih tinggi, ya. Di negara maju, di daerah perkotaan lebih tinggi, ya, kematian diakibatkan oleh indoor air pollution atau pencemaran dalam ruangan dibandingkan dari daerah pedesaan. Adapun gangguan kesehatan yang dapat berdampak yang sering kita alami, yang pertama adalah iritasi pada mata. Jadi mata kita memerah, terutama apabila ada material-material baru, ya, untuk dalam rumah tangga, ya, disebabkan oleh formaldehyde, ya, atau pengawet di dalam ruangan, di dalam material-material rumah tangga. Kita masuk ruangan itu mata kita akan terasa perih, ya, memerah dan berair. Oke, itulah salah satu gangguan secara langsung. Kemudian iritasi hidung dan tenggorokan dan hipersensitivitas pneumonia, ya. Jadi secara tidak langsung USEPA tahun 2007 juga sudah meneliti selain penyakit paru, ya, dapat juga terjadi jantung dan kanker. Jadi dapat kita katakan bahwa lingkungan menjadi trigger, ya, atau penambah penyakit gitu, ya, nambah yang dapat menyebabkan selain perilaku lainnya, ya. Selain penyakit di atas, ya, penyakit PPOK, kemudian kematian bayi akibat BBLR, dan ada juga tuberkulosis. Ini juga penelitian-penelitian terkait mengenai tuberkulosis di dalam yang berkaitan dengan lingkungan udara di dalam ruangan juga sangat banyak, ya. Jadi dikonfirmasikan bahwa udara lembab di dalam ruangan dapat meningkatkan potensi terjadinya tuberkulosis baru, ya. Apa saja sumber-sumber dari polusi udara dalam ruangan? Ya. Yang pertama adalah radon. Radon itu logam-logam dari tanah, gitu, ya, dari tanah. Kemudian ada karbon monoksida yang dari udara dari luar. Kemudian ada lead, ya. Ada biosis atau volatile organic compounds dan biological pollutant. Nah, volatile dan biological pollutant ini sering kita temui di indoor, ya. Biosis banyak sekali dihasilkan dari barang-barang rumah tangga, ya, dan polutan biologi, ya, banyak sekali, terutama virus, polen, ya, dari cleaning chemical, kemudian dari hewan peliharaan, ya, dari tanaman-tanaman, dan dari kuman-kuman yang dihasilkan dari yang dibawa dari manusia dari luar ke dalam ruangan, ya. Itu gambar berikutnya adalah sama, ya, dari udara dari luar, ada merokok, ya, debu-debu, dan ada dari
obat nyamuk, ya, dari furniture, ada juga dari pembakaran kayu, ya, pemanas dalam ruangan. Kan? Pertama, Pak, nama saya Melati. Saya ingin bertanya, apa saja contoh faktor resiko pencemaran udara? Oke. Jadi faktor risiko itu banyak, ya. Yang pertama dari fisik, kimia, biologi, gitu ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Fisik bisa kita lihat untuk indoor adalah kelembaban, ya, kelembaban, kemudian pencahayaan, ya, suhu, ya, dan partikulat yang ada di dalam ruangan tersebut. Itu untuk fisik. Kemudian untuk kimia, sulfur, ya, sulfur dioksida bisa kita lihat, nitrogen dioksida, ya, ozon, ya, CO2 atau karbon dioksida itu biasanya dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor yang berlalu lalang di luar, gitu ya, di luar ruangan. Bisa juga ada juga kita memaraskan kendaraan pada saat parkir di rumah, halaman rumah, itu dapat juga menjadi penyebab faktor risiko, gitu ya, yang tentu di dalam udara di dalam ruangan. Kemudian yang terakhir adalah biologi. Nah, biologi ini yang sering kita temui. Ada bakteri, kuman, ya, ada juga sari bunga, ya, dari tanaman-tanaman yang ada di luar akan diterbangkan oleh angin masuk ke dalam ruangan. Kalau kita ada alergi akan menyebabkan sakit, ya, sakit. Kemudian bakteri itu virus, ya, itu akan dibawa dari luar. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, maka akan menjadi dapat menyebabkan penyakit bagi penghuni di dalam rumah tersebut. Itu saja dari saya. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa kita ada tugas, ya, tugas perkuliahan. Jadi tugasnya adalah menelaah jurnal, tapi saya minta jurnalnya itu jurnal yang terakreditasi, ya, minimal Sinta 5 dan Scopus, ya. Jadi saya minta teman-teman bisa mencari apa saja yang jadi penyebab, ya, penyebab menurunnya kualitas udara dan terjadi pencemaran udara ini, ya. Minggu depan pada saat pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan, nanti baru kita lanjutkan kuliah selanjutnya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.